Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan pengantar teknologi informasi. Oke, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Relianusi dengan NIM 2400504022. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, dasar-dasar teknologi informasi. Pengelompokan dan komponen dalam teknologi informasi dan dapat menerapkan dalam perkuliahan. Klarifikasi teknologi informasi, peran teknologi informasi dan etika teknologi informasi. Dasar-dasar teknologi informasi adalah dasar-dasar mencakup berbagai aspek penting yang mendukung pengelompokan dan penggunaan informasi dalam organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa poin utamanya. Pengertian teknologi informasi atau kita sebut dengan TI adalah menggunakan komputer, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem untuk mengelola, penyimpanan, dan memproses informasi. Yang kedua, pengelompokan dan komponen dalam teknologi informasi dan dapat menerapkan dalam perkuliahan. Poin-poin yang pertama adalah perangkat keras. Semua komponen fisik seperti komputer, server, dan perangkat jaringan. Poin yang kedua, perangkat lunak. Program yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu, termasuk sistem operasi dan aplikasi. Poin yang ketiga, jaringan. Sistem yang menghubungkan perangkat untuk bertukar informasi seperti internet dan internet. Poin yang keempat, basis data. Sistem yang digunakan untuk menyimpan, pengelolaan, dan mengakses data secara struktur. Jaringan lokal yang kita sebut dengan LAN menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti kantor. Jaringan lunak dan menghubungkan jaringan di lokal yang lebih jauh seperti cabang perusahaan. Internet, jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Contoh menerapkannya teknologi informasi dalam perkuliahan. Analisis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menghubungkan dengan menganalisis data akademik untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran dan tingkat keberhasilan mahasiswa. Menggunakan data untuk membuat komputer berbasis bukti dalam pengembangan kurikulum. Erlani dan Plotroma, pembelajaran daring, penggunaan platform seperti model Google Classroom atau Canva untuk menyampaikan materi kuliah, tugas, dan ujian secara online. Mahasiswa dapat mengakses materi kapan saja dan berinteraksi dengan dosen serta teman sekelas melalui forum diskusi. Sistem manajemen pembelajaran. Mengintegrasikan sistem manajemen pembelajaran yang memungkinkan dosen untuk mengatur. Klarifikasi teknologi informasi. Teknologi informasi dapat dibagi berdasarkan berbagai kriteria termasuk fungsionalitas pengguna atau jenis teknologi. Berikut adalah beberapa klarifikasi umum. Berdasarkan fungsionalitasnya, poin yang pertama, perangkat keras. Komponen fisik seperti komputer, server, perangkat penyimpanan, dan perangkat jaringan. Poin yang kedua, perangkat lunak, program yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu seperti aplikasi setup, aplikasi web, dan sistem operasi. Poin yang ketiga, jaringan. Teknologi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat termasuk LAN, WAN, dan internet. Berdasarkan penggunaannya, teknologi informasi untuk bisnis, sistem informasi manajemen atau disingkat saja sebagai CRM,
dan ERP. Poin yang ketiga, teknologi pendidikan. E-learning, platform pembelajaran dan aplikasi pembelajaran internet. Dan poin yang ketiga, teknologi kesehatan. Sistem informasi kesehatan, telemedicine dan aplikasi manajemen rumah sakit. Oke, yang keempat, peran teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Berikut adalah beberapa peran utama. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. TI memungkinkan otomatisme proses bisnis, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, dan meningkatkan efisiensi profesional. Poin yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan analisis data dan sistem informasi, manajemen organisasi dapat membuat keputusan yang lebih informasional berdasarkan data real time dan analisis trend. Poin yang ketiga, pendidikan dan pembelajaran. Dalam pendidikan, teknologi informasi mendukung metode pembelajaran yang integritas dan fleksibel seperti Erlangga, yang memungkinkan akses pendidikan baik lebih banyak orang. Poin yang kelima, etika teknologi informasi. Etika teknologi informasi mencakup prinsip dan normal yang mengatur pengguna teknologi informasi baik dalam konteks individu maupun organisasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari teknologi informasi. Yang pertama, privasi dan pelindungan data. Menghormat privasi individu dan melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah atau penyelenggaraan, penggunaan, dan organisasi harus menyadari hak-hak privasi dan cara untuk melindungi informasi saintifik. Yang kedua, keamanan informasi. Bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data dan sistem informasi. Ini termasuk penggunaan ekstrim, perlindungan kata sandi, dan prosedur keamanan untuk mencegah kebocoran data. Poin yang ketiga, dampak sosial dan lingkungan. Menyadari dampak sosial dan lingkungan dari teknologi informasi, termasuk masalah seperti jejak korban dari pusat data dan dampak teknologi terhadap pekerja. Oke, sekian dari video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.